Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Putra Walia dari kelas 4B dan teman saya Aisyah Ilmi Fadila dari kelas 4B. Hai, kembali lagi dengan kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang progres kami yang kedua dalam membuat aplikasi catering BMT. Jadi di sini kita akan menjelaskan kemarin kita sudah jadi yang untuk tampilan awal untuk dia login tuh kita sudah jadi, dan di sini tidak ada yang kita ubah, masih tetap seperti ini. Jadi selanjutnya itu yang share home, dia kita cuma ubah latar belakangnya. Kemarin latar belakangnya kayak gini, kita ubah latar belakangnya menjadi seperti ini agar lebih sesuai dengan tampilan catering kita, karena di sini ada bahasa BMT cateringnya juga. Dan ini kita bantuan AI. Ini latar belakangnya itu kita minta bantuan AI, tapi tetap saja nih ini tetap input manual. Lalu di sini kita cuma ada 2, tadi kita ada 3. Jadi kita cuma ada 2, cuma ada kelola menu dan input pesanan. Di sini di kelola menu dia bakalan ke SCR kelola menu. Kita sudah masukkan tindakan di sini itu ada rumus navigate SCR menu. Input pesanan juga ada rumusnya tuh navigate SCR input pesanan. Lalu kita ke SCR menu. Nah, SCR menu. Di sini kita ubah latar belakangnya aja agar lebih sesuai, agar lebih senada dengan awalnya. Jadi kita ubah seperti ini. Tidak ada yang kita ubah, ini tuh latar belakangnya doang yang kita ubah, dan menu tetap sama seperti ini. Lalu kemarin SCR input pesanan itu kita masih kosong, dan di sini kita sudah kita buat sesuai sama tujuan dari proposal kita pembuatan aplikasi ini. Akan dijelasin oleh teman saya selanjutnya. Di sini tuh ada yang namanya dashboard nama menu. Ini ada nasi ayam bakar. Kalau ini harga dari menu nasi ayam bakar ini. Kemudian ini porsi yang ingin dipesan oleh pelanggan. Nah, ini adalah total dari harga yang pelanggan ini pesan. Kalau ini adalah dashboard nama pelanggan kita. Kalau ini dashboard dari status pesanan yang di pesan, biar kita tuh tahu ini tuh baru atau diproses atau ini. Nah, jadi cara buat drop down ini kita klik sisipkan, atau kalau bahasa Inggris dia insert, lalu kita cari yang ini menurun, atau kalau bahasa Inggris dia mungkin drop down. Jadi kalau bahasa Indonesia kita menurun itu. Nah, di sini tuh kita itemsnya itu kita tautin data itu ke tabel 1.2, kan isi di tabel tuh isinya tuh tabel menu. Nah, kalau ini tuh kita masukin rumusnya tuh drop down menu titik harga. Jadi dia untuk menghubungkan harganya tuh sesuai sama yang menu yang ada di drop down ini. Lalu di sini tuh dia teks jumlah. Jadi ini tuh untuk input jumlah secara manual. Kalau di input jumlah manual, lalu di sini tuh ada jumlah dari di sini ada jumlah dari harga ini ya. Nah, rumusnya tuh value kurung teks jumlah yang tadi ini, terus teks, terus kali sama drop down menu titik harga yang atas itu. Lalu yang ini kita masukin rumusnya itu buka kurung, tanda petik baru, titik koma, tanda petik lagi di proses itu. Pokoknya kalau titik koma itu kita sesuaikan sama laptop rumusnya itu. Misalnya kalian rumusnya nggak bisa pakai titik koma, berarti kalian cuma bisa pakai koma gitu. Nah, di rumus simpan ini kita masukkan rumus
agar data yang kita udah input ini dia bisa masuk ke data Excel yang udah kita buat. Jadi itu tuh untuk mempermudah menggunakan catering ini untuk melihat laporan penjualan. Jadi dia kan bisa memanajemen misalnya kayak status yang ini dia baru diproses. Jadi kita tuh bisa tahu yang mana aja yang baru diproses, yang mana aja yang udah diproses, yang mana yang udah selesai. Jadi kan itu biar mempermudah proses pembuatan cateringnya juga. Langsung aja kita coba jalanin aplikasinya. Yang pertama kita pencet masuk, kemudian akan berada di dashboard, terus kita akan keluar menu. Ini kalau kita ubah jadi ini akan menyesuaikan yang kita pencet di sini. Gambarnya bakal menyesuaikan menunya. Jadi itu nama kayak harga dia bakal menyesuaikan sama menu yang kita pilih. Itu buat pengguna admin cateringnya itu bisa melihat loh, menunya itu harus tersedia ini, bisa diubah. Misal kalau menu itu tidak tersedia, kita bisa ubah di status ini, dia bisa ubah jadi tidak tersedia. Jadi kan mau mesen juga tahu ini nggak tersedia lagi gitu. Kalau misalkan mau menaikkan harga juga bisa kalau misalnya bahan bakunya naik. Nah lanjut, lanjut kita ke input pesanan. Ini tuh inti dari aplikasi kita. Jadi inti dari aplikasi kita tuh bisa input pesanan catering ini biar bisa mempermudah untuk input, biar agar tidak secara manual inputnya itu. Coba kita pesan 30 misalnya, terus namanya adalah Rina, kemudian Statusnya diproses. Coba kita simpan. Nah, bakal ada notifikasi data berhasil disimpan. Untuk pengeceknya lebih dulu, misalnya beneran gak sih data ini kesimpan, nah kita buka file data kita di OneDrive. Di OneDrive